masuk ke dalam tema aku diselamatkan. Nah, kalau berbicara tentang keselamatan, mungkin saudara sudah sering dengar, oh ini sering didengar, aku juga sudah pernah mengalami, atau gitu ya. Oh ini tuh materi yang sering disampaikan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengalaminya? Amin. Mungkin saudara bilang, aku pernah kok ngalamin keselamatan, aku pernah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini saudara masih mengalami dia? Apakah karya Yesus itu masih menggetarkan hatimu dan hatiku hari ini? Apakah kita bisa begitu mencintai Tuhan sama seperti waktu yang lalu mungkin saudara pernah alami? Untuk itu sore hari ini, saya rindu untuk kita sungguh-sungguh buka hati kita. Kita minta Tuhan, kembali ingatkan kasih-Mu buat hidupku. Amin. Saya mau alami Tuhan. Berapa banyak yang mau alami Tuhan sore ini? Amin. Kita mau alami Tuhan di tempat ini. Karena kebiasaan manusia, kalau kita sering dengar, itu jadi biasa. Betul? Saudara pernah naik pesawat? Waktu naik pesawat pertama kali saya naik pesawat itu, saya tuh lihat waktu pramugarinya sampaikan, ya harus pakai pelampung. Oh saya cek pelampungnya itu sebelah mana? Di bawah kursi katanya gitu. Oke, lalu pakai ini caranya begini, nanti tabung oksigen keluar. Oh kita perhatikan, oh keluar dari sini. Oh iya gini, oh pasang sabuk, oh pasang seat belt kayak begini gitu, betul? Tapi kalau saudara udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali itu jadi hal yang biasa, betul? Baru duduk saudara langsung pasang ceklek tidur. Setuju? Itu jadi hal yang biasa. Kalau kita sering dengar itu jadi hal yang biasa. Tapi hari ini saya rindu untuk kita sama-sama pahami bahwa karya Kristus itu bukan karya yang biasa. Amin. Karya Yesus itu adalah karya yang luar biasa. Enggak ada dari kita yang bisa lakukan itu. Kalau berbicara tentang keselamatan, ya sama seperti begini. Kita nggak akan peduli dengan kesehatan kalau saudara dan saya nggak pernah alami sakit yang serius. Setuju? Begitu alami sakit, hidup sehat, olahraga, makan dijaga, ya kan? Tapi kalau nggak pernah sakit, ngapain jaga, ya kan? Nah cuma masalahnya kalau kesehatan sama sakit itu hal yang masih bisa terjadi berkali-kali. Gimana dengan kehidupan dan kematian? Bisa dicoba? Nggak ada. Itu satu kali lintasan. Setuju? Siapa yang bisa ulang kehidupannya? Nggak ada. Ya, saudara nggak mungkin jalani kehidupan dengan cara kita seperti yang kita mau, lalu ngalami kematian. Kok gini salah, harusnya terima Yesus, lalu balik lagi. Rewind ke masa saudara lahir, aku mau sungguh-sungguh karena aku lahir lagi. Nggak ada. Cuma sekali jalan, betul? Sekali lewat. Untuk itu jangan pernah anggap hidupmu dan hidupku biasa. Jangan pernah pandang karya keselamatan Yesus itu biasa. Sekalipun saudara dilahirkan di keluarga Kristen. Mungkin saudara sudah pernah alami itu di waktu yang lalu. Tapi hari ini minta sungguh-sungguh, Tuhan aku mau alami lagi Engkau. Amin. Aku mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar melalui satu tokoh di Alkitab bernama Nikodemus. Nah, kita akan belajar tentang apa yang Tuhan kerjakan di hidupnya. Dan dari ini saya rindu untuk saudara sama-sama menangkap bukan hanya sekedar pengajaran, tapi lebih dari itu, tangkap hati Tuhan. Amin. Ada 3 poin besar yang akan saya bagikan. Yang pertama tentang kondisi manusia, lalu yang kedua kelahiran baru, lalu yang ketiga adalah transformasi kehidupan. Yang pertama apa? Kondisi manusia, lalu yang kedua apa? Kelahiran baru, yang ketiga apa? Transformasi kehidupan. Kita akan mulai dengan kondisi manusia. Buka dengan saya Yohanes 3 ayat 1. Sudah semua? Yohanes 3 ayat 1. Percakapan dengan Nikodemus. Dikatakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Siapa Nikodemus? Saudara, Nikodemus bukanlah orang yang sembarangan. Dia bukan orang sembarangan. Kalau kita perhatikan di sini, dia adalah seorang Farisi. Dia salah satu pemimpin dari orang Yahudi. Dan menurut sejarah tradisi, Nikodemus adalah seorang yang sangat kaya di zaman itu di Yerusalem. Ia adalah seorang yang menjadi anggota dari Sanhedrin Council, ya, Dewan Sanhedrin. Ini semacam kombinasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Agung. Nah, dari 6.000 orang Farisi di zaman itu, cuma dipilih 70 orang yang bisa ada di Dewan Sanhedrin.
Dan salah satunya adalah Nikodemus. Nikodemus adalah orang yang berpengaruh, dia punya kuasa, ya, hidupnya ada di posisi top di zaman itu. Ya, saudara bisa bayangin, keputusan yang dibuat oleh dia itu mempengaruhi bangsanya. Jadi ini bukan orang yang main-main, otoritasnya besar. Dia bukan hanya seorang pemimpin, tapi saudara lihat dia juga seorang ahli Taurat, dia puasa 2 hari seminggu, ya. Dia berjam-jam berdoa di bawah tembok ratapan. Dia memberikan perpuluhan dari penghasilan yang dia miliki. Itu sampai hasil alam. Oh, dia dapat lada lalu dia ukur lada 10% gitu ya. Pala 10%. Nah, itu dibawa perpuluhan sampai kayak gitu. Dia menaati semua aturan keagamaan. Itu enggak boleh ada yang salah. Sebegitulah seorang Nikodemus. Dia adalah seorang yang sangat dihormati. Bahkan di Yohanes 3 ayat 10, buka dengan saya. Tuhan katakan begini, Yesus katakan demikian. Engkau adalah pengajar Israel. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau enggak ngerti hal-hal itu. Ya. Yesus menyebutkan dia enggak cuma guru tapi dia pengajar di Israel. Pengajar atas satu bangsa. Dia bukan pengajar sembarangan. Dia pengajar hukum-hukum untuk suatu bangsa. Dia terlihat begitu sempurna, betul? Di zaman itu, wah kalau dia lewat, Nikodemus, dia posisinya terpandang saudara. Pandang gitu ya, wah ini posisi hebat. Semua orang mau ngejar ke sana. Karena emang itu dipandang sebagai posisi yang sempurna di zaman itu. Tapi saudara tahu apa yang hilang di hidupnya? Dia gak pernah ngalamin Tuhan. Betul? Dia gak pernah ngalamin keselamatan. Mungkin juga hidup kita terlihat baik-baik. Kita kelihatan enggak buat masalah. Hidupku ini sempurna apa kata dunia. Wah, postingan di Instagramku aja, wadah pindah tempat, ya kan? Sarapan pagi di Balikpapan, makan siang Samarinda, makan malam Bontang. Wih, keliling terus gitu ya. Wah, hidupnya happy gitu kan. Wah, liburan ke sini, 2 hari lagi ke situ. Besok tiap makan jangan dimakan dulu, di foto. Wah, enak ya. Wih, tiap dapat sesuatu di unboxing. Wih, keren loh hidup, semua orang mau posisinya. Kita mau kayak gitu saudara, tapi pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami Tuhan di hidup kita? Apakah sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Mungkin kita lahir di keluarga Kristen, ya dari lahir aja sudah haleluya, nggak oe lagi. Keluar, ini keluarga Kristen banget nih, ya kan? Wah, ikut ke gereja, tiap hari Minggu harus ke gereja. Besar di keluarga Kristen, tapi pertanyaannya apakah sungguh-sungguh sudah mengalami Yesus di hidupnya? Apa jaminannya engkau sudah mengalami Yesus di hidupmu? Terlihat baik bukan berarti sudah alami keselamatan. Terlihat punya segalanya enggak menjamin hidup dalam kekekalan. Dan hari itu saudara lihat, Nikodemus datang kepada Tuhan. Betul? Setiap kita perlu datang kepada Yesus. Saudara dan saya, apapun yang kau miliki di hidupmu, di posisi apapun engkau hari ini, engkau dan saya perlu datang kepada Yesus. Katakan, aku perlu datang kepada Yesus. Nikodemus datang kepada Yesus. Kita lihat Yohanes 3 ayat 2. Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara, kita nggak pernah tahu alasannya Nikodemus kenapa hari itu ia datang kepada Yesus. Tapi ia datang kepada Yesus. Mungkin hari itu dia lihat, pengajarannya bagus nih gitu ya. Atau mungkin dia dengar Yesus melakukan tanda-tanda mujizat sehingga dia tertarik untuk datang. Apapun alasannya, hari itu dia memilih untuk datang. Dia datang kepada Yesus. Saya nggak tahu apa alasan saudara hari ini datang di ibadah keempat. Entah diundang seseorang, betul?
Oh, ayo datang nih ibadah keempat, ya kan dibagiin flyer. Atau saudara udah biasa memang ibadah yang keempat. Saudara atau aku ini Kristen masa nggak ke gereja gitu ya. Saudara udah bangun kesiangan ya sudah ikut jam ibadah keempat masih keburu. Lalu saudara datang. Atau saudara salah lantai pencet dikira masih bagian dari mall. Ternyata ini gereja gitu ya. Ya sudahlah sekalian masuk. Saya nggak pernah tahu alasannya apa saudara hari ini datang di ibadah ini. Tapi dengar. Ini adalah langkah yang baik karena engkau datang kepada Yesus. Amin. Kita datang kepada Yesus. Dan percayalah, di tengah kondisi hidupmu dan hidupku, hari ini ketika datang kepada Tuhan, Dia Allah yang menyambutmu. Nikodemus tidak pernah ditolak oleh Yesus. Setuju? Tuhan gak pernah menolak Nikodemus. Tuhan gak pernah gini, ini kan orang Farisi. Ini kan ahli Taurat. Oh ini kan yang gituin aku nih. Gak pernah. Tapi Tuhan menyambutnya. Tuhan gak pernah melarang setiap kita untuk datang kepadanya. Yohanes 6 ayat 37 katakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Apapun kondisi hidupmu, Allah tidak pernah membuangmu. Dia menyambutmu. Dia Allah yang begitu mengasihimu. Dia Allah yang begitu mencintaimu. Senggol kanan kirinya, Yesus begitu mengasihimu. Sama seperti Nikodemus, Yesus menyambut dia. Dan kalau saudara lihat di sini, ada yang menarik. Dia datang malam. Dia datang waktu malam. Kenapa? Dengan kata lain, Nikodemus begitu berhati-hati untuk datang kepada Yesus. Alasannya apa? Mungkin supaya nggak diketahui banyak orang, ya kan? Ini menyangkut masalah reputasi, posisi, atau apa yang ada di hidupnya sehingga dia datang malam-malam. Dia nggak mau ada resiko kehilangan banyak hal ketika dia datang kepada Yesus. Kalau ketahuan dia berteman dengan Yesus, maka ini akan mengancam posisinya, mengancam kekuasaannya dan kebanggaan di hidupnya. Saudara, kadang mungkin kita ada di posisi yang kayak begitu. Ketika berbicara aku diselamatkan, bukan hanya kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Tapi saudara yang mungkin pernah mengalami Yesus, sampai satu kali di hidupmu, engkau harus menjaga, menutup rapat hubunganmu dengan Tuhan. Dan kau harus menghampiri dia malam-malam. Karena kau takut kehilangan apa yang sudah kau dapat. Apa yang kau miliki, entah posisimu, reputasimu, pergaulanmu, komunitasmu. Yang kalau ketahuan engkau segitunya dengan Tuhan, segitunya mencintai Yesus, mereka akan mencibirmu, menjauhimu, sehingga engkau hanya datang malam-malam supaya enggak ketahuan. Saudara, hari ini hidup di dalam Yesus itu mengandung resiko. Setuju? Sama juga hidup di luar Yesus itu juga mengandung resiko. Buat saya memilih hidup di dalam Yesus sekalipun dengan resiko. Karena saya percaya sebesar apapun resiko yang saya hadapi karena Yesus, ada yang berkuasa di hidupku. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung. Di dalam siapa? Yesus yang memberi kekuatan di hidupmu. Jadi jangan datang malam-malam. Bukan berarti gak boleh ibadah malam ya. Jangan datang sembunyi-sembunyi. Gak perlu tutupi hubunganmu dengan Kristus. Karena dia Allah yang akan jadi kekuatan buat hidupmu. Amin. Lanjut ke ayat 3. Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini menarik saudara. Nikodemus gak pernah tanya apapun, betul? Nikodemus gak datang tanya sesuatu atau berdiskusi sesuatu dengan Tuhan. Enggak, dia gak tanya apapun. Tapi Yesus memberikan jawaban. Ini menunjukkan bahwa Yesus Allah kita itu mengerti setiap pertanyaan yang tidak pernah bisa terucapkan. Amin. Dia Allah yang kadang saudara nggak sulit melontarkan sesuatu kondisi hatimu, tapi dia yang paling ngerti. Allah paling paham kondisi hati kita. Sama hari itu Yesus tahu
yang paling dibutuhkan Nikodemus adalah kelahiran baru. Yang paling dibutuhkan Nikodemus adalah mengalami Yesus. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang mengerti setiap pertanyaan di hatimu dan hatiku. Mungkin saudara datang ke gereja buat apa? Aku lagi punya masalah. Saudara datang ke hadapan Tuhan, aku lagi ngalamin pergumulan. Tapi hari ini, sekalipun itu tidak terucapkan, dengar, Yesus mengerti. Amin. Yesus mendengar hatimu dan hatiku. Sehingga ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, jawaban Yesus langsung kepada intinya. Yesus langsung sampaikan bagian paling penting, sesuatu yang kontroversi. Karena apa? Karena Yesus tahu inilah yang paling dibutuhkan Nikodemus. Kadang kita, Tuhan jawab doaku, aku mau A, aku mau B, aku mau C. Lebih dari itu engkau hanya perlu berjumpa dengan Yesus. Amin. Engkau hanya perlu mengalami Tuhan di hidupmu jauh lebih dari semua jawaban doa yang kau butuhkan. Engkau hanya butuh Yesus di hidupmu. Engkau perlu alami Dia. Engkau perlu hidup di dalam Dia. Engkau hanya perlu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Lalu ayat 4 kita lihat sama-sama. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkanlah lagi? Tapi kita lihat jawaban Yesus, lompat ke ayat 7, Yohanes 3 ayat 7 dikatakan, janganlah engkau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Apa yang Tuhan Yesus coba sampaikan kepada Nikodemus? Nikodemus, enggak peduli seberapa baiknya engkau. Enggak peduli seberapa berpengaruh dan berkuasanya hidupmu. Enggak peduli seberapa banyak yang kau miliki. Enggak peduli seberapa berpengetahuannya engkau. Enggak peduli apapun yang kau miliki hari ini. Selama engkau tidak pernah mengalami kelahiran baru, maka engkau tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak peduli kondisi hidup kita. Enggak peduli saudara datang ke gereja sebagai tindakan agamawi. Hanya sekedar rutinitas. Enggak peduli seberapa rajin saudara duduk di kursi yang sama setiap minggu. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengalami kelahiran yang baru, maka kerajaan surga bukan menjadi bagianmu. Kita perlu belajar gini, saudara, nama Nikodemus itu dari bahasa aslinya dibentuk dari dua kata. Nike, tahu Nike ya? Nike dan Demus, D-E-E-M-O-S. Ya, nah kata Nike itu artinya victory, kemenangan. Demus itu artinya people. Jadi dalam satu artian bahwa nama Nikodemus itu adalah menang atas orang banyak, ya, menang atas orang-orang. Maksudnya apa? Posisi Nikodemus itu posisi paling menang dibanding orang-orang di zamannya, ya. Ini posisi paling puncak, posisi paling keren, paling hebat, paling diminati, paling diingini, paling dimimpikan. Ini posisi sempurna karena menang atas semua orang. Tapi Tuhan bilang posisi itu pun gak ada artinya tanpa Yesus di hidupmu. Amin. Tanpa Yesus di hidupmu dan hidupku, tanpa Yesus di hidup Nikodemus, tanpa dia mengalami kelahiran baru, maka apapun di hidupnya itu gak ada artinya. Itu gak ada artinya. Kita perlu Yesus. Mengapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Setiap saudara dan saya itu sudah jatuh dalam dosa. Kita perlu penebusan, kita perlu diselamatkan. Dosa itu bukan cuma perbuatan, betul? Tapi juga kondisi moralitas manusia dan cara berpikir kita. Kondisi berpikir kita. Jadi bukan cuma apa yang saudara dan saya lakukan. Makanya Yesus sampaikan ke ahli Taurat, kau bilang ya, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, ngelihat aja, mengingini, engkau sudah berzina. Karena itu bukan cuma perbuatan. Tapi itu pikiran dan kondisi moralitas kita. Saudara dan saya perlu Yesus. Kita hidup dalam naluri keberdosaan tanpa Yesus.
Dosa itu bukan benda yang diwariskan dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ketika dipisah, dipindahin, yang satu jadi gak punya. Bukan begitu. Tapi dosa adalah naluri, adjektif, kata sifat, naluri keberdosaan. Siapapun saudara dan saya, apapun kondisi kita perlu mengalami kelahiran baru. Amin. Apa itu kelahiran baru? Masuk poin kedua. Apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru adalah suatu kondisi rohani. Ini bukan agamawi, ini bukan tentang agama, ini bukan tentang kegerakan, ini adalah kondisi rohani di mana saudara dan saya dijadikan hidup oleh Yesus. Kita dijadikan hidup. Kita lihat ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ada yang pernah lihat angin? Ada yang pernah foto bareng angin? Mungkin? Enggak ada yang lihat, betul? Rupanya kita enggak nampak. Kita nggak pernah, angin sini, nggak tahu, saudara nggak tahu rupa angin, kita nggak bisa sentuh itu. Tapi saudara tahu kalau ada angin, betul? Saudara rasakan gerakannya. Saudara juga lihat dampaknya. Sama, kita nggak bisa lihat Roh Kudus dengan kasat mata kita. Tapi semua orang yang sudah mengalami kelahiran baru selalu mengalami perubahan hidup. Amin. Jadi kita nggak pernah bilang, aku sudah alami kelahiran baru kalau hidup Anda dan saya hari ini tetap di dalam kubangan dosa. Ada pertanyaan besar, apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru? Ini penting untuk kita sama-sama cek di hidup kita. Karena keselamatan itu pekerjaan Roh Kudus. Semua karena Yesus. Semua karena Allah kita. Ketika Nikodemus tanya, gimana caranya dilahirkan kembali? Yesus sampaikan hal ini. Kenapa? Karena Yesus mau kasih tahu Nikodemus bahwa dalam kelahiran baru itu tidak ada kontribusi manusia. Dalam kelahiran baru tidak ada usaha saudara dan saya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kita ikuti aturan agama tanpa celah, maka kita diselamatkan. Kita diselamatkan, itu semua hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan Yesus di kayu salib. Itu hanya karena darah Yesus. Ayat 9 kita lihat. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nikodemus mulai bingung, terus gimana mulainya? Kayak apa dapetin kelahiran baru? Ya, kita lihat jawaban Yesus ayat 14 dan 15. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa hubungannya ular di kisah Musa dengan pengampunan dosa-dosa kita? Ada konteks yang indah dari kisah ini. Saudara Nikodemus tahu sejarahnya. Dia tahu kisah ini. Mari kita buka sama-sama Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Kisah ini adalah ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Lalu mereka mulai bersungut-sungut, mereka ngeluh gitu ya. Mereka mulai bilang, Tuhan kenapa bawa aku keluar dari tanah Mesir? Ya, mereka mulai bilang kami ini menderita, makanannya gak enak, minumnya susah gitu ya. Waduh ini gak ada pemandangan yang bagus. Gak menarik di sini Tuhan, kami lelah dan sebagainya. Akhirnya mereka bersungut-sungut, mengeluh dan mengeluh. Lalu apa yang Allah lakukan? Kirimlah ular tedung ke antara mereka. Lalu ular itu menggigit mereka dan banyak dari mereka yang tewas. Dan ketika mereka melihat banyak yang tewas, di situ terjadi pertobatan. Ayat 8, Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia
hidup. Saudara, apa yang Tuhan sampaikan bahwa hanya ada satu jalan kalau engkau mau sungguh-sungguh mengalami pemulihan kekal dan keluar dari gigitan ular itu adalah dengan apa? Dengan pertobatan di hidupmu dan hidupku. Amin. Dengan terjadi pertobatan, melihat kepada tiang itu adalah bentuk pertobatan. Lahiran baru dimulai lewat pertobatan. Kelahiran baru harus dimulai lewat pertobatan. Kalau saudara dan saya nggak merasa perlu diampuni, maka kau nggak akan pernah alami keselamatan. Harus sadar dulu bahwa kita berdosa, betul? Harus sadar dulu bahwa kita nggak bisa menyelamatkan kita sendiri. Dan terjadi pertobatan. Baru setelah itu karya keselamatan akan terjadi. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16, hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, kembali kepada Yesus, maka engkau diselamatkan. Nah, hari ini gak cuma yang belum pernah mengalami kelahiran baru. Pertanyaannya, apakah saudara masih mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan? Kalau engkau sudah mulai merasa biasa dengan karya Yesus, nanti kita akan sama-sama berdoa. Amin. Kita mau kembali datang kepada Yesus. Setiap orang yang mengalami kelahiran baru, pasti terjadi transformasi di hidupnya. Termasuk di hidup Nikodemus. Kita masuk poin terakhir. Transformasi kehidupan yang dialami oleh Nikodemus. Apa yang terjadi setelah Nikodemus berjumpa dengan Yesus? Dia muncul lagi baru di Yohanes 7 ayat 50 sampai 52. Ya, di Yohanes 7 ayat 50 sampai 52. Nikodemus mencoba untuk membela Yesus di depan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Ayat 50 dikatakan Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, ia berkata kepada mereka, ayat 51. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ada terjadi perbedaan, betul? Tadinya sembunyi-sembunyi, sekarang mulai berdiri. Sekarang mulai membela. Apalagi yang terjadi? Buka dengan saya, Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 38 sampai 39 dikatakan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 39 juga siapa saudara? Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gahuru, kira-kira 50 kati beratnya. Saudara, ini menunjukkan perubahan. Kalau kita lihat Nikodemus membawa berapa kati minyak? 50 kati minyak beratnya, minyak mur dan minyak gaharu. 50 kati itu kalau di zaman sekarang, satu kati itu 600 gram, berarti kalau 50 kati itu sekitar 30 kilo. Dia bawa 30 kilo minyak gaharu. Ya, dan minyak mur, saudara tahu harganya? Zaman sekarang minyak itu 10 mili aja harganya 45.000. Jadi kalau dia bawa 30 kilo, which is itu sekitar 33.000 mili, ya, dia bawa itu senilai berapa? 1,5 M. Dia bawa 1,5 M persembahan buat Yesus. Nominal besar, nominal kecil? Besar. Kenapa? Karena hatinya berubah, betul? Hatinya kepada Yesus. Terjadi transformasi kehidupan. Orang yang mengalami Tuhan, hatinya selalu rindu akan Yesus. Kita gak bisa bilang, aku ini sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi saudara gak pernah cari Yesus. Saudara bukan orang yang sungguh-sungguh berarti mengalami Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan, kita sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, maka yang terjadi di hidup kita adalah kita yang tadinya biasa-biasa,
tentang perkara rohani biasa-biasa dengan Yesus. Tapi ketika engkau mengalami Yesus dan sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, saudara bisa merasakan begitu cinta, ya, begitu sayang sama Tuhan. Ada yang berbeda di hatimu. Amin. Engkau gak akan menyembah Tuhan dengan biasa. Karya terbesar dalam hidupmu. Lalu saudara yang biasa, pengorbananmu yang selamat. Saudara gak akan begitu. Kalau saudara sungguh-sungguh mengalami Yesus, saudara akan sungguh-sungguh menyembah Dia. Amin. Saudara akan serius cari Dia. Saudara gak akan pernah main-main dengan hidupmu. Enggak cuma jadi mencintai Tuhan. Perubahan selanjutnya ketika engkau mengalami kelahiran baru, engkau akan rindu untuk hidup menyenangkan Tuhan. Engkau akan selalu, aku tahu aku gagal di area ini, tapi aku mau bangkit lagi dan jadi lebih baik. Amin. Aku mau cari tahu kerinduan Tuhan gimana sih? Aku harusnya seperti apa sih? Lalu yang ketiga, kalau saudara mengalami kelahiran baru, sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Yang ketiga, saudara akan rindu dipakai Tuhan. Amin. Saudara enggak akan ini aku utuslah dia. Betul? Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mengalami Tuhan, Tuhan ini aku utuslah aku. Pakai aku. Aku mau melayanimu. Aku mau jadi berkat buat sekitarku. Nah pertanyaannya, kalau 3 tanda ini tidak terjadi di hidupmu, apakah engkau sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru? Atau engkau pernah mengalami kelahiran baru, tapi kehilangan kasih mula-mula? Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Yesus sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Berikut pelajaran yang kita dapat dari Nikodemus. Tampilkan 5 poin langsung. Yang pertama, datang kepada Yesus merupakan pintu untuk mengalami perubahan hidup. Lalu punya segalanya, tidak menjamin kehidupan kekal. Realitanya manusia telah jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, keselamatan tidak pernah terjadi karena kontribusi manusia. Hanya melalui penebusan Kristuslah manusia beroleh keselamatan. Percaya kepada Kristus adalah kuncinya. Lahir baru selalu dimulai dengan pertobatan. Pandanglah kepada Kristus dan izinkan Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Yang kelima, jangan pernah tunda pertobatan. Karena hidup ada batasnya. Amin. Jangan tunda pertobatan. Untuk itu sore hari ini, kalau saudara mulai dingin dengan kasih Tuhan, mari kembali datang kepada Tuhan. Kalau saudara belum pernah mengalami kelahiran baru, nanti sama-sama hari ini izinkan Yesus menghampirimu. Nah, kalau saudara mulai menjauh dari Tuhan, kembalilah kepadanya. Mari datang di hadapan Tuhan. Saya rindu pribadi lepas pribadi. Nggak usah tanya kanan kiri. Nggak usah lihat kiri kanan saudara respon atau enggak. Hari ini hanya tentang engkau dengan Tuhan. Mari datang di hadapan